Banyaknya platform media sosial yang memberikan kemudahan untuk user mereka mengunggah data-data baik yang bersifat data pribadi dan lain sebagainya lah. Ini menjadi riskan sekali, bahkan berbuntut dengan pidana. Maka saya berikan saran kepada sahabat-sahabat di Indonesia, ya, jauhi atau hindari 5 hal yang berbahaya ini untuk diupload dan di-share. Apa aja itu? هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, sekarang kan era digital nih, dan juga platform dari beberapa media sosial itu memberikan kemudahan untuk mengunggah informasi yang berkenaan dengan data pribadi seseorang, corporate, dan juga profile, dan juga mengupload video yang sifatnya entertain, informasi, dan lain sebagainya. Cuma ada beberapa hal ini sahabat-sahabat yang harus dihindari. Harus dihindari. Karena tidak sedikit dari konten kreator dan juga masyarakat awam yang berakhir dengan tragis gara-gara melakukan 5 hal ini. Apa saja itu sahabat-sahabat? Nih, kita kasih tahu. Yang pertama itu sebisa mungkin jangan pernah mengupload data pribadi. Ya kan, data pribadi, nama, it's okay kalau cuma nama, tapi berkaitan dengan tanggal lahir, ya kan, tanggal lahir, nik, dan juga kartu keluarga yang sifatnya sangat private. Karena apa? Karena itu tersinkronisasi dengan data-data yang lain. Contoh kecil ya, m-banking contohnya, ya kan? M-banking, internet banking, pasti kalau apa namanya, kalau kita membuka rekening baru di bank pasti diminta nama ibu kandung, ya kan? Identitas, KTP, NIK, dan tanggal lahir itu. Jadi jangan sekali mengupload, ya, mengunggah, men-share data yang sifatnya pribadi. Itu yang pertama, karena khawatir nanti sahabat-sahabat punya akun, entah itu akun yang penting, contoh akun email yang ini apa namanya, ya, tersinkron dengan handphone pribadi yang dimana di dalamnya ada data-data penting, atau tersinkron dengan apa namanya, drive tertentu yang menyimpan data-data sangat penting, sehingga para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan dengan illegal access namanya, dia akan mengakses dengan data pribadi yang sahabat-sahabat itu unggah itu dengan tanggal lahir. Nah, bisa aja lupa paspor, tanggal lahirnya masukkan, atau nama ibu kandungnya, atau nama apa namanya, data pribadi lah yang ada di situ. Sehingga sebisa mungkin jangan pernah mengupload, ya kan, jangan pernah mengupload sesuatu hal yang sifatnya berkaitan dengan data pribadi. Itu yang sangat penting sekali. Terus ini sahabat-sahabat, yang kedua, jangan pernah upload atau share, atau sahabat-sahabat ikut-ikutan berkomentar ya di internet. Ada internet nih mengupload sesuatu, kemudian sahabat-sahabat berkomentar tentang substansi atau konten yang sahabat-sahabat tidak tahu rujukannya, atau itu hanya berupa cuplikan-cuplikan semata, ya kan, tidak tahu kebenarannya, tidak tahu sumber-sumbernya. Maka jangan langsung berkomentar miring, terutama ya, yang saya maksud ini berkomentar miring, langsung menjustifikasi seseorang, kelompok, atau agama-agama tertentu, membuli dan lain sebagainya. Itu jangan, hindari itu. Dan juga hindari mengupload konten-konten yang sifatnya
akan membuat konflik of interest antar person, antar agama, dan lain sebagainya. Walaupun konten itu benar, sahabat-sahabat, fakta, tapi sebisa mungkin dihindari agar tidak terjadi konflik of interest, ya kan? Tidak terjadi kesenjangan sosial, ya kan? Dan juga konten-konten sahabat itu dikhawatirkan nanti justru akan digunakan untuk di-re-upload, untuk digunakan orang lain untuk dijadikan sumber. Nah itu bilang begini, komentarnya bilang begini, nah itu upload video begini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang sangat penting ini. Amat sangat penting. Jangan sesekali mengupload video yang sifatnya hoax, ya kan? Hoax, swak, atau berita palsu, berita bohong, karena ada konsekuensi pidana yang harus ditanggung ketika mengupload konten-konten yang sifatnya itu berbau hoax. Nah, yang ketiga, kenapa sahabat-sahabat? Karena belakangan ini banyak sekali saya lihat konten-konten yang hoax ya. Dengan dalih mereka clickbait. Clickbait itu tidak begitu clickbait. Artinya clickbait itu membuat orang penasaran. Contoh, 10 hewan yang paling ditakuti manusia. Nomor 7 sungguh mencengangkan, contohnya. Itu clickbait itu. Beda dengan konten-konten yang berkeliaran sekarang. Jadi antara judul dan thumbnail, ini saya dalam konteks YouTube ini ya, saya akan berbicara di konten YouTube, platform YouTube. Antara judul dengan konten dan thumbnail itu berbeda jauh. Judulnya begini, contohnya presiden akan lengser. Sumbernya ada. Ya, terus videonya, cuplikannya itu tidak sesuai dengan kondisi, dengan narasi yang disampaikan dan kondisi yang sebenarnya atau fakta sebenarnya. Nah, itu sudah dipastikan hoax. Nah, tentunya hoax itu sangat berbahaya sekali, sahabat-sahabat. Sangat berbahaya sekali. Jadi jauhi konten-konten itu, sahabat-sahabat. Jadi udah 3 nih. Ya kan? Yang pertama tadi jauhi, hindari mengupload, mengunggah, men-share, ya kan, konten yang sifatnya berkaitan dengan data pribadi, sahabat-sahabat. Yang kedua tadi ya, hindari berkomentar, ya kan, hindari mengupload sesuatu atau konten yang sifatnya bisa menimbulkan konflik of interest, ya kan. Dan yang ketiga, hindari konten hoax dengan alih-alih berita. Itu hindari. Ini sangat bahaya karena beberapa kali saya melaporkan itu, dan juga ada beberapa konten-konten yang karena mengupload hal tersebut berakhir dengan sangat tragis di penjara ya, sahabat-sahabat, dipidana. Itu yang nomor 3, ya kan. Yang nomor 4, hindari, ya kan, hindari mengupload konten atau informasi yang menunjukkan lokasi sahabat-sahabat. Itu bahaya sekali. Contoh nih, lagi liburan di sini, ya kan? Lagi liburan nih di sini, bla 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 bla, diunggah di media sosial. Ya, orang kan tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat, kan di luar kita tidak tahu. Siapa tahu nanti ada orang, wah ini lagi liburan nih, lagi banyak uang nih. Karena dia tahu lokasinya, ada orang yang berniat tidak baik, berniat untuk mencelakai, berniat untuk merampok, mencopet, dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, itu yang nomor 4 ya, hindari men-share lokasi sahabat, apalagi itu diunggah di media sosial. Nah, ini yang paling penting, yang jangan sampai lupa, sahabat-sahabat. Poin yang nomor 5, hindari
mengunggah, ya kan, mengunggah konten yang sifatnya berkenaan dengan insiden. Banyak terjadi itu. Jadi kalau ada kecelakaan itu kan di video orang-orangnya itu kemudian diunggah, jangan hindari konten-konten yang sifatnya seperti itu. Jadi ada orang tabrakan, orang jatuh, orang kecelakaan, di video kemudian diunggah, jangan. Karena bagaimana kalau orang yang lagi kesusahan itu kemudian terjadi pada sahabat-sahabat yang mengunggah, kan tidak enak itu. Apalagi yang bersangkutan, ya kan, yang bersangkutan dalam hal ini korban tidak terima, ya, kemudian dia melakukan upaya-upaya hukum. Karena kalau dalam konteks tinjauan Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik ITE, ya, informasi transaksi elektronik, 3 hal ini yang harus diketahui sahabat-sahabat. Klausulnya itu, dokumen elektronik itu jangan sampai kita mendistribusikan tanpa hak, maksudnya mendistribusikan, membuat dapat diakses, ya kan, kemudian dokumen elektronik itu dengan maksud diketahui oleh orang banyak, ya kan. Ingat 3 hal tadi. Jadi dokumen elektronik itu jika tanpa hak, jangan sesekali sahabat mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses khalayak ramai. Karena nanti konsekuensinya ada undang-undang ITE di situ. Tentunya nanti ada konsekuensi hukum yang harus diterima oleh yang mengunggah konten tanpa hak itu. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. 5 hal saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, hindari mengunggah konten yang sifatnya itu data pribadi, sangat pribadi, ya, KTP, tanggal lahir dan lain sebagainya, hindari. Yang kedua, hindari berkomentar dan mengunggah konten yang dapat membuat konflik of interest antar person, antar golongan. Yang ketiga, hindari mengupload konten-konten hoax. Jadi kalau mau ngupload, silahkan referensinya dijelaskan, referensi sumbernya dijelaskan gitu. Terus yang nomor 4, ini yang sangat penting, hindari mengunggah ke media sosial lokasi ketika pada momen-momen tertentu. Contohnya lagi liburan, lagi berbahagia, shopping, foto-foto lagi di sini guys, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, hindari mengupload konten-konten yang sifatnya itu insiden atau kecelakaan yang ada orang yang tertimpa musibah di situ, apalagi dengan kondisi yang sangat mengenaskan, kan gitu. Kalau toh ada kecelakaan, ambil KTP-nya, tapi jangan orangnya, jangan kondisinya, jangan. Walaupun itu di blur, janganlah kalau bisa, kan begitu. Karena ada yang kompeten dalam hal ini, siapa? Jurnalis atau wartawan. Mereka lebih tahu kode etik dan lebih kode etik tentang bagaimana seorang jurnalis menulis, mengunggah, karena mereka juga ada editornya juga. Tapi kalau berkaitan dengan identitas, waktu dan kejadian, silahkan. Tapi kalau orangnya, tadi pagi saya lihat, jangan, kan begitu kan. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Ayo kita bijak dalam bermedia sosial, dan kita tetap doakan para penegak-penegak hukum kita untuk senantiasa on the track, dan kita doakan pemerintah kita, pejabat-pejabat kita untuk senantiasa istiqomah dan setiap langkahnya berpatokan atau berpedoman pada aturan-aturan hukum dan mengedepankan kepentingan rakyat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين